Program akan segera kita mulai. Bagi para hadirin yang berada di hotel, mohon mengaktifkan mode senyap pada telepon genggam dan mengisi tempat duduk di depan yang sekiranya masih kosong. Sedangkan bagi para hadirin yang mengikuti agenda pada pagi hari ini melalui platform Zoom, kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk mematikan pelantang suara dan menyalakan kamera Anda. Kerjasama Bapak Ibu sekalian kami hormati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Polisi Purnawirawan Iza Fadri selaku Duta Besar Luar Biasa Republik Indonesia bagi Republik Uni Myanmar, beserta Ibu Novi Iza Fadri, Ibu. Kemudian Bapak Muhammad Arif Hidayatullah selaku selaku Minister Konselor KBRI Yangon. Kemudian izinkan kami menyapa Bapak Bambang Wicaksono selaku Kepala Konselor KBRI Yangon, beserta Ibu Nusriani. Kemudian yang sudah hadir juga di tautan Zoom kita ada Bapak Insinyur Ahmad Wicaksono PhD selaku Adikbud KBRI Bangkok. Kami ucapkan selamat pagi pula kepada Ibu Sylvia Masri selaku pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Yangon, beserta Ibu Indah Teresia selaku BPKRT KBRI Yangon. Yang kami banggakan Bapak Sunarjo SPD MPD selaku Kepala Sekolah Indonesia Yangon. Kemudian yang kami hormati pula ada Ibu Sri Aryani Winaya selaku Ketua Komite Sekolah Indonesia Yangon. Kemudian yang sudah hadir baik di Zoom ataupun di ruangan hotel ini, Bapak, Ibu, orang tua wali siswa Sekolah Indonesia Yangon. Kami juga ucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu lokal staf dari KBRI Yangon, serta yang kami banggakan rekan-rekan Bapak Ibu GTKSIE, beserta anak-anak yang kami kasihi, kami banggakan dan kami sayangi, para pengurus OSIS Sekolah Indonesia Yangon. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini. Kami ucapkan selamat datang pada kegiatan rapat evaluasi akhir tahun dan public hearing Sekolah Indonesia Yangon yang diselenggarakan secara hybrid bertempat di Wyndham Grand Hotel Yangon dan platform Zoom pada hari Kamis 9 Desember 2021. Acara ini merupakan agenda evaluasi, refleksi, Sekolah Indonesia Yangon terhadap program dan kebijakan sekolah selama kurun waktu 2021. Selain itu, sekolah juga ingin menghimpun saran dan masukan dari pemangku kebijakan, orang tua, siswa, dan warga masyarakat Indonesia yang berada di Myanmar. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pemutaran lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari Bapak Duta Besar KBRI Yangon, yang dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Adikbud KBRI Bangkok. Agenda selanjutnya adalah pemutaran film Kaleidoskop SIE 2021, kemudian acara inti yaitu penyampaian laporan Kepala Sekolah Indonesia Yangon. Dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian kita akan mengadakan foto bersama untuk para hadirin yang berada di sesi Zoom, dan acara yang terakhir adalah doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan, marilah kita buka agenda pada pagi hari ini dengan berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar memberikan kelancaran bagi pelaksanaan agenda pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilahkan.
Terima kasih. Agenda yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin baik yang berada di lobi di hotel kali ini dan juga yang berada di platform Zoom, kami persilahkan untuk berdiri. Kami persilakan untuk duduk kembali. Agenda selanjutnya adalah sambutan, dan sambutan akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Komjen Pol Purnawirawan Iza Fadri selaku Duta Besar Luar Biasa berkuasa penuh bagi Republik Uni Myanmar. Kepada His Excellency, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Adip Bud Bangkok, Bapak Insinyur Ahmad Wicaksono PhD. Yang saya hormati Bapak Mr. Controller, Pak Kanselere, kemudian Bu Silvi, beserta seluruh home staff dan local staff. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak SPD NPD, Kepala Sekolah SIE, dan seluruh guru-guru SIE yang saya banggakan. Yang saya hormati orang tua murid dan juga seluruh anak-anakku, siswa SIE yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pada siang ini kita masih diberi kesempatan bertemu dalam rangka evaluasi akhir tahun SIE dan public hearing.
Dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang ke Pak Sunarjo, SPD MPD yang menjadi Kepala Sekolah Indonesia Yangon, dan dengan kedatangannya Pak Kepala Sekolah, kita berharap tim SIY semakin kuat, terutama bagaimana kita mendidik anak-anak kita di Yangon, dan ditambah lagi bahwa kita juga punya peran tambahan, yaitu bagaimana membangun Sekolah Internasional Indonesia di Yangon yang saat ini sudah eksis sejak tahun 2005. Kita sama-sama mengetahui bahwa tahun 2021 ini betul-betul penuh tantangan. Bahwa situasi pandemik yang saat ini masih menjadi permasalahan, ditambah lagi dengan situasi di Myanmar, sosial politiknya yang berubah sejak Februari. Dan tentu saja ini perlu bagaimana kita mengelola pendidikan di Yangon ini sebaik mungkin dan tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada sekolah yang terus berinovasi dalam rangka melakukan penyesuaian kegiatan belajar mengajar menghadapi situasi yang berkembang dan bagaimana supaya situasi ini tidak menyebabkan learning loss, dan bagaimana kita tetap melakukan pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas hasil didik kita. Dan ini bisa kita lihat bahwa dalam situasi seperti saat ini ada semangat dari kepala sekolah dan seluruh guru-guru untuk mencapai hasil didik, bukan hanya bicara secara formal, tetapi bagaimana hasil didik kita ini betul-betul siap bersaing. Dan kemarin kita mendapat informasi bahwa sekolah menyelenggarakan tatap muka terhadap murid-murid yang nantinya akan mempersiapkan diri melakukan pendidikan di luar SIY. Dan itu dilakukan untuk kelas akhir seperti kelas 6, kelas 3 SMP dan 3 SMA. Ini sangat menggembirakan karena kita tahu persis bahwa sasaran kita bukan bagaimana sekolah ini berjalan, tapi bagaimana hasil didik kita ini mampu bersaing dan juga mendapatkan tempat pendidikan lanjutan yang lebih baik. Nah, itu sasaran kita. Dan itu sasaran SIY juga. Dan ini yang kemarin juga kita alhamdulillah ya, dengan kerja keras semua ya, Pak Narjo dan tim 10 guru-guru saya lihat sampai 3 hari 3 malam. Nah, ya. Dan seperti siapa tuh ada yang nyanyinya tuh 3 hari 3 malam ya. 3 hari 3 malam 3 kali lebaran. Oh. Ini 3 hari 3 malam, enggak 3 kali. Itu Bang siapa? Bang Toyib itu. Ini kepala sekolah 3 hari 3 malam. Saya lihat sendiri itu bagaimana berjuang untuk mencapai akreditasi. Dan saya juga bukan formilnya. Memang sekolah kita itu
layak untuk mendapat itu. Dan kita mendapatkan akreditasi A dengan nilai tertinggi, ya 94 di antara sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri lainnya. Kita berikan tepuk tangan untuk seluruh tim. Langkah-langkah seperti ini menambah semangat dari kita semua orang tua yang ada di Yangon, bahwa apa yang menjadi tanggung jawab kita ternyata juga sekolah melakukan langkah-langkah yang signifikan. Sehingga akhirnya akreditasi ini kita dapat, dan saya juga baru tahu ternyata akreditasi ini diperlukan kalau kita ke Indonesia. Hampir setiap sekolah negeri itu meminta apabila menerima siswa itu harus akreditasi A. Jadi akhirnya kita lega gitu ya, karena dengan kita kemarin akreditasi A, peluang untuk anak-anak kita kalau kembali ke Indonesia itu sangat memadai. Kemudian ditambah lagi bahwa kita kemarin mencoba, ya, walaupun situasinya seperti ini, kita coba membangun sistem antara sekolah Indonesia Yangon dengan sekolah internasional. Dan sistem ini kita harapkan saling mendukung. Makanya kemarin kita coba bagaimana sistem ini bekerja dengan mengintegrasikannya. Jadi kalau dia integrasi artinya dia saling mencapai tujuannya dengan maksimal. Dan satu tambahan lagi, dengan adanya sekolah internasional ini, guru-guru atau terutama orang tua murid nanti tidak perlu khawatir apabila anaknya mau sekolah di sistem Cambridge, bisa langsung pindah ke sekolah internasional. Dan ini tahun ini kita coba, mudah-mudahan tercapai ya. Kita mengharap hal ini karena dengan situasi pandemik ini memang apa-apa yang kita rencanakan agak terhambat. Jadi dari awal bahwa kita sudah merencanakan untuk sekolah internasional kita itu mendapat sertifikasi Cambridge. Dan langkah-langkah itu sudah kita lakukan. Walaupun dalam situasi pandemik, jadi laboratorium dan perpustakaan saat ini kita lengkapi sesuai dengan persyaratan Cambridge. Dan dengan situasi kemarin bahwa kita sudah bicara dengan Dikbud mengenai masalah penyelenggaraan anggaran, jadi sistem reimburse itu sementara berlaku untuk seluruh sekolah internasional. Jadi oleh sebab itu kita juga meminta kerelaan dari kita semua, dari komite sekolah, bahwa kalau ada kegiatan sekolah kita talangin dulu ya, nanti diganti. Jadi memang bukan kita aja, kita kemarin sudah mengupayakan, ternyata informasi dari Adikbud itu berlaku untuk seluruh sekolah Indonesia luar negeri. Dan inilah yang saya sampaikan, bahwa ketika kita melakukan pendidikan ini, bahwa ada 3 pilar pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, ketiga pilar ini saling mendukung sehingga kita mengharapkan anak-anak kita bukan hanya diajar, tapi juga dididik. Sehingga akhirnya apa yang kita harapkan bahwa sebagian dari kesempatan kita berikan ke guru di sekolah untuk melakukan proses belajar mengajar dengan artian yang lebih luas, bahwa bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita juga ingin anak-anak kita bisa belajar berorganisasi.
Oleh sebab itu saya mengucapkan selamat kepada anak-anak SIY yang sudah membentuk organisasi OSIS. Semoga ini memperkuat proses belajar mengajar, kemudian juga mengerti apa artinya membentuk tim, kesatuan dalam mencapai tujuan. Jadi ketika kita bekerja, berorganisasi, itu adalah terutama untuk anak-anak sekolah, untuk melatih bagaimana menyadari bahwa tidak bisa berjalan sendiri di dalam masyarakat, tetapi kalau kita sama-sama satu tujuan harus bekerja sama, dan kerjasama itu yang dibutuhkan adalah tim atau teamwork sehingga para siswa dapat mencapai tujuannya. Jadi dalam kesempatan ini juga saya ingin bahwa nanti kita ada sesi tanya jawab, dan ini kita harapkan mampu menggali apa-apa yang masih kita rasakan. Dan di sini juga kita mengharapkan bahwa dengan sesi tanya jawab ini, hubungan orang tua, kemudian murid dengan guru-guru bisa terjalin dengan baik, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk kepentingan anak didik kita atau siswa-siswa sekolah Indonesia di Yangon. Demikian yang bisa mungkin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh atau semua pihak yang telah melakukan kerjasama, dan kita telah dapat melakukan capaian-capaian yang tadi saya sampaikan secara bersama-sama. Dan sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas sambutan yang sudah diberikan oleh Bapak Dubes, beserta dukungan yang tidak pernah henti kepada sekolah. Baik, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ahmad Wicaksono, PhD, selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan dari KBRI Bangkok. Kepada Pak Soni, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pada yang kami hormati, Bapak Duta Besar, Yang Mulia Profesor Dr. Iza Badri, dan juga hadir Ibu Novi Iza Badri. Kemudian yang kami hormati juga Bapak DCM, kemudian Bapak Kanselar RAI, Pak Bambang Wicaksono, Pak Soni juga. Kemudian penata pelaksana Pensosbud, Ibu Sylvia Masri. Kemudian dari BPKRT 1, Ibu Indah Teresia. Kemudian pada Bapak Kepala Sekolah, Pak Naryo, selamat sudah mengemban amanah di SIY setelah sekian lama belum sempat berangkat, ya, kemarin masih ada penundaan. Kemudian Ibu Ketua Komite Sekolah, para orang tua, siswa-siswi Sekolah Indonesia Yangon, kemudian juga tentunya guru dan tenaga kependidikan di Sekolah Indonesia Yangon, OSIS, dan siswa-siswi SIY yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu pagi ini, walaupun saya secara virtual karena memang posisi berada di Bangkok. Namun saya senang bisa menghadiri acara ini dan insya Allah akan mengikuti kegiatan ini.
karena kegiatan ini sangat penting. Ya. Kegiatan rapat evaluasi akhir tahun dan public hearing ini salah satu kegiatan yang harus secara rutin dilaksanakan. Ya. Jadi terkait dengan evaluasi akhir tahun, kalau kita di dunia organisasi kita mesti melaksanakan PDCA, ya. Plan, Do, Check, Action. Gitu. Nah, kita sudah menjalankan, kemudian di akhir tahun kita melakukan evaluasi. Ya. Kita lakukan cek, ya, terus kemudian nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita tindak lanjuti dengan perbaikan-perbaikan, action-nya. Ya. Karena itu pertemuan pagi ini menjadi sangat penting karena kita ingin melihat sejauh mana pelaksanaan rencana-rencana sebelumnya. Dan juga menurut kami yang penting untuk di follow up atau ditindaklanjuti adalah hasil rekomendasi atau saran dari asesor akreditasi. Sekali lagi saya juga ingin menyampaikan selamat kepada Sekolah Indonesia Yangon yang telah meningkatkan status atau peringkat akreditasi, ya, dari tadinya B, sekarang baik pada jenjang SD, SMP, SMA sudah mendapatkan status A, akreditasi A. Dan ini sangat membanggakan, ya, bagi kami karena SIY ini akhirnya bisa meraih kembali akreditasi A. Ya. Nah, sebelumnya pernah A, lalu kemudian B, ya. Kemarin ini kita mendapatkan A. Jadi rekomendasi dari para asesor kemarin yang ya menurut saya asesornya sangat berbobot, ya. Pengalaman beliau-beliau sangat banyak, ya. Sehingga saran-sarannya insya Allah pasti akan tepat, ya, untuk dilaksanakan di SIY. Jadi pada rapat ini barangkali kalau ada kesempatan perlu juga didiskusikan, ya, tentang masukan atau saran dari asesor, ya, akreditasi SIY kemarin. Ya. Kemudian yang terkait dengan public hearing ini juga menjadi hal yang sangat penting karena kita di Indonesia itu sudah ada undang-undangnya, ya. Ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Ya. Oleh karena itu kita sebagai penyelenggara pendidikan Sekolah Indonesia Luar Negeri yang di Yangon juga harus melaksanakan, ya, keterbukaan informasi publik. Yang salah satunya adalah dilaksanakan dengan melalui kegiatan public hearing seperti ini. Ya. Jadi kita ingin mendengarkan saran masukan dari para wali murid terutama dan juga dari para murid, ya, siswa-siswi SIY. Ya, silahkan disampaikan dalam forum hari ini, ya, agar supaya kita semua mengetahui apa ada persoalan yang harus kita selesaikan, ya, harus dicari solusinya. Gitu. Jadi lebih baik disampaikan di public hearing saat ini, gitu ya, daripada mungkin disampaikan melalui media-media yang lain. Ya. Yang perlu kita hindari terutama kalau ada yang melaporkan lewat lapor.go.id, ya, yang langsung ke presiden. Jadi ini tentu Bapak Ibu kami mohon dengan sangat agar bisa menyampaikan saran masukannya, ya, melalui acara hari ini public hearing, ataupun kalau Bapak dan Ibu ingin menyampaikan secara tertulis juga kami persilahkan bisa disampaikan kepada Bapak Duta Besar, ya, dengan tembusan ke kami, ya. Jadi mohon jangan langsung ke lapor.go.id, ya. Karena kalau lapor.go.id itu jalannya panjang nanti akan lebih
rumit ya, jadi prosesnya juga akan melalui berbagai kementerian begitu saya rasa. Jadi itu Bapak dan Ibu, jadi saya sangat menyambut gembira dengan kegiatan pada pagi hari ini, evaluasi akhir tahun dan topik hearing ini, dan saya berharap acara bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat dan barokah kepada kita semua. Saya rasa itu sambutan dari kami. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Duta Besar atas dukungannya selama ini kepada SIY yang sangat-sangat besar dukungan Bapak selama ini kepada SIY sehingga kita bisa mendapatkan akreditasi A. Ini juga salah satu perjuangan dari Bapak Duta Besar. Jazakumullah khairan katsira Bapak. Terima kasih. Akhir sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pada Pak Sony kami ucapkan terima kasih atas sambutannya dan juga nasihat dan arahannya. Terutama saat kami rasakan ketika sekolah dengan arahan Pak Dubes melaksanakan reakreditasi sekolah dan saat itu posisi kepala sekolah kosong, hanya ada Ibu Sylvia selaku PR. Nah, kami sempat kebingungan langkah apa yang harus ditempuh. Nah, beliau mungkin yang ada pengalaman dengan BNPT menjadi akreditasi perguruan tinggi memberikan langkah-langkah dan arahan untuk dipersiapkan oleh pihak sekolah. Terima kasih Pak Sony. Sebelum menuju agenda pelaporan SIY, mari kita saksikan video singkat berdurasi kurang lebih 1 menit saja. Semoga bisa merangkum kegiatan yang sudah dilakukan Sekolah Indonesia Yangon selama tahun 2021. Selamat menyaksikan. Demikian pengantar laporan kegiatan sekolah tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Indonesia Yangon. Kepada Bapak Sunarjo SPD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar, Bapak Profesor Dr. Isa Badri. Yang saya hormati Minister KBRI Yangon, Bapak Muhammad Arif Hidayatullah. Yang kami hormati HOC KBRI Yangon, Bapak Sony. Yang kami hormati
Bapak Atase Pendidikan dan Kebudayaan Bangkok, Bapak Insinyur Ahmad Wicaksono, Magister Engineering PhD. Yang kami hormati Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI Yangon, Ibu Silvia Masri. Yang kami hormati Bapak Ibu Home Staff dan Lokal Staff KBRI Yangon. Tidak lupa yang kami hormati juga pengurus Komite Sekolah Indonesia Yangon, Bapak Ibu orang tua wali siswa Sekolah Indonesia Yangon, Bapak Ibu GTK, serta pengurus OSIS dan anak-anakku sekalian. Mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan kesehatan untuk bersama-sama berada di tempat ini menyelenggarakan kegiatan laporan evaluasi akhir tahun kegiatan Sekolah Indonesia Yangon. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk sekilas secara singkat menyampaikan apa-apa yang telah dilakukan Sekolah Indonesia Yangon selama tahun 2021 dan selanjutnya nanti kami mengharapkan masukan saran dalam sesi public hearing melalui diskusi dan misalnya karena keterbatasan waktu kami tetap membuka diri untuk menerima masukan secara tertulis. Mohon bantuannya Ibu. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, sekolah kita di dalam 1 tahun terakhir dalam situasi pandemi COVID ini melaksanakan pembelajaran dengan penyesuaian-penyesuaian dari mulai tanpa pembelajaran beberapa saat, kemudian belajar menyesuaikan beradaptasi menggunakan teknologi, sehingga sampai pada proses yang terakhir dialami itu proses pembelajaran tatap muka terbatas dengan sistem hybrid karena sebagian siswa kita masih ada di tempat lain sehingga tetap kita akomodir untuk bisa tetap mengikuti kegiatan pembelajaran. Upaya-upaya yang dilakukan ini tidak terlepas dari kerja keras dari tim manajemen dan GTK Sekolah Indonesia Yangon yang jumlahnya juga masih sangat terbatas. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk visi dan misi Sekolah Indonesia Yangon ini masih mengacu pada visi misi yang lama ya. Harapannya ketika kita sekarang menghadapi situasi yang berbeda, ini nanti ada penyesuaian-penyesuaian, apalagi di pusat sudah mulai meluncurkan program yang baru yaitu program sekolah penggerak, guru penggerak, dan organisasi penggerak, di mana akan mengarah pada terbitnya sebuah kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum paradigma baru. Oleh karena itu untuk menyambut tantangan ini, maka ke depan SIY juga akan melakukan penyesuaian-penyesuaian. Sehingga apa yang menjadi visi dan misi sekolah kita akan bisa mengakomodir kepentingan anak-anak kita di masa depan. Jadi untuk visi ini masih terkait dengan ketakwaan, masih menjadi fokus kita. Kemudian proses belajar itu merupakan hal yang utama yang harus diakomodir dengan berbagai inovasi-inovasi sehingga membantu anak bisa mencapai kompetensi untuk melanjutkan cita-cita mereka. Oleh karena itu, visi dan misi ini nanti mungkin menggunakan penyesuaian-penyesuaian yang dapat benar-benar memaksimalkan kemampuan anak-anak kita itu bersaing di era global. Selanjutnya kami akan menyampaikan sekilas tentang profil sekolah, bahwa di sekolah kita SIY ini memiliki tim yang terdiri dari 10 orang. 1 orang kepala sekolah, kemudian 1 orang tenaga administrasi, dan 8 orang guru. Nah, 10 orang ini
yang 4 terlibat di manajemen, ditambah mengajar, semua pekerjaan dilakukan. Ini merupakan tim yang luar biasa, bisa mengerjakan segala sesuatu, sehingga bisa mengakomodir semua kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Bapak Duta Besar bahwa sekolah kita belum lama ini melakukan akreditasi ya dengan perjuangan yang luar biasa. Sedikit banyak, walaupun saya belum tiba di tempat ini, saya sudah berusaha apa yang teman-teman perlukan, yang bisa saya bantu, saya lakukan dari Indonesia, termasuk untuk mencari narasumber untuk melakukan simulasi persiapan akreditasi yang waktu itu dilaksanakan Zoom-nya sekitar 5 jam, dan saya mengikuti dari Indonesia. Ini bersyukur bahwa akreditasi sekarang mencapai A, mudah-mudahan nanti akan berdampak lebih baik seperti harapan Bapak Dubes di depan. Kemudian untuk pembiayaan, biaya operasional Sekolah Indonesia Yangon itu terutama masih bergantung pada bantuan pembinaan dari pemerintah pusat yang besarannya pada tahun 2021 itu 500 juta. Namun kemarin ada sedikit info dari Pak Adikbud bahwa kedepannya itu akan terjadi pengurangan. Penggunaan anggaran ini mungkin di tahun 2021 ini penyerapannya belum bisa mencapai 100% karena situasi pandemi dan ada beberapa kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan di luar terpaksa tidak bisa dilakukan sehingga daya serapnya itu tidak bisa 100%. Kemudian terkait dengan jumlah siswa yang kita miliki Bapak Ibu sekalian, untuk 3 tahun terakhir ini bisa kita lihat dari jenjang SD, SMP sampai SMA ini ada dinamika untuk kelompok belajar, ini jumlahnya konsisten 7, kemudian SD mengalami kenaikan 1 dari 19 jadi 20, kemudian SMP ini justru ada penurunan 1, lalu SMA 6. Itu kondisi siswa kita 3 tahun terakhir. Kemudian informasi terkait kegiatan bidang kurikulum, ini melaksanakan pembelajaran secara hybrid seperti yang saya sampaikan di depan tadi karena kondisinya belum mungkin kan untuk tatap muka penuh. Kemudian proses penilaian dilakukan, ada penilaian tengah semester dan juga penilaian akhir semester, walaupun di beberapa waktu itu juga dilakukan penilaian harian yang menjadi penunjang. Kemudian ke depan sudah ada perubahan untuk pelaksanaan ujian, sebutannya kalau tahun-tahun sebelumnya itu adalah ujian nasional, ini untuk tahun ini menggunakan istilah asesmen nasional yang mencakup AKM dan SLB, survei lingkungan belajar ya. Jadi ada literasi, ada numerasi, kemudian ada survei lingkungan belajar. Ini ada pola yang berbeda. Kemudian di bidang kesiswaan, ini yang dipandu oleh PKS bidang kesiswaan, ini beberapa kegiatan yang dilakukan selama tahun 2021. Nanti untuk tahun pelajaran ini yang belum dilakukan adalah yang wisuda online karena kita belum masuki ujian. Lalu yang berikutnya beberapa prestasi, ini anak-anak kita luar biasa, ini menjadi juara 1 tingkat provinsi luar negeri dalam kegiatan tingkat nasional ya. SMA Lumbar Gitar Solo. Lumbar Gitar Solo ini Ananda Raffi Arya Widayat Wicaksono. Ini sudah lulus ya. Nah ini anak-anak kita juga yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan prestasi. Jadi berbagai bidang prestasi yang dilombakan dari tingkat nasional kita berupaya untuk mengikuti, bahkan untuk undangan-undangan dari sekolah lain di luar negeri
kami juga mendorong supaya ketika itu masih bisa dilaksanakan secara daring, kita dorong. Terakhir kita diundang oleh Sekolah Indonesia Kairo dan saya minta untuk berpartisipasi. Kemudian pada saat kami memberikan pengarahan bagi pengurus OSI yang baru, itu kita supaya tidak hanya menjadi peserta, tapi kita harus menjadi tuan rumah untuk bisa mengundang sekolah-sekolah Indonesia luar negeri lainnya, sehingga eksistensi kita itu akan semakin kelihatan dan diakui. Dan kita akan mampu untuk melakukan itu, memberikan warna yang berbeda bagi sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Kemudian untuk kegiatan hubungan masyarakat yang telah dilakukan, ini ada online sharing session menakar keberlayakan pendirian sekolah internasional, ini sudah dilakukan. Kemudian program kemanusiaan, kemudian webinar mendukung proses pembelajaran itu bagi guru, siswa, dan orang tua. Kemudian pengembangan website yang terus dilakukan pembenahan-pembenahan supaya ke depan di era digital ini sistem informasi manajemen dapat diakses dari berbagai pihak dan di berbagai tempat, sehingga apa yang dilakukan di sekolah ini benar-benar bisa terlihat secara transparan, akuntabel, baik secara hukum, secara administrasi maupun secara moral. Kemudian rapat koordinasi GTK dengan Adibud KBRI Yangon dan Komite Sekolah Indonesia Yangon. Itu kegiatan bidang humasnya. Yang terakhir kegiatan bidang sarana prasarana, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya kegiatannya itu dimulai dari perencanaan, pengadaan, kemudian pemanfaatan dan perawatan, serta kalau ada yang harus dieksekusi untuk ditindaklanjuti, kita tindaklanjuti. Nah, ini yang dilakukan di tahun 2021 dari sisi pengadaan, kita membeli beberapa peralatan, ada yang sesuai dengan perencanaan, ada yang belum. Karena selain keterbatasan itu kadang-kadang ada kendala di penyedia, ya. Kita kadang-kadang kesulitan mendapatkan barang di Myanmar dan harus pesan ke tempat lain atau bahkan ke Jakarta. Nah, ini kondisi sekilas tentang sekolah kita, apa yang telah dilakukan selama tahun 2021. Harapannya dalam forum yang mulia ini nanti mendapatkan masukan sehingga sekolah kita akan semakin maju. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Pak Sunarjo atas paparan kinerja sekolah selama tahun 2021. Untuk berikutnya kami ingin menggali aspirasi, kemudian mungkin juga saran dan masukan dari para hadirin baik yang berada di ruangan Thai Private Room dan juga yang berada di Zoom platform. Untuk kesempatan atau sesi pertama ini, kami ingin mengundang masukan dari para pejabat KBRI. Baik. Di sesi pertama ini kami ingin memberikan kesempatan kepada para pejabat KBRI dan juga tokoh masyarakat. Kemudian nanti di sesi kedua akan dilanjutkan. Kami mohon masukan dari komite sekolah beserta orang tua siswa dan wali murid. Kemudian yang terakhir, perkenalan pengurus OSIS serta kita akan mendengarkan masukan dan harapan dari para siswa kita. Nah, untuk sesi pertama kami memohon mungkin dari Bapak Ibu, mungkin Pak Dubes atau pejabat KBRI yang lain, nggih. Monggo Ibu Novi. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Fauzano dan Pahriano kelas 9. Untuk program akademik selama ini mungkin sudah berjalan sesuai dengan kurikulum pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tapi tentunya kita tidak hanya fokus terhadap peningkatan mutu sekolah dan peningkatan pendidik anak-anak.
ada hal yang paling penting yang harus kita perhatikan dan harus kita waspadai. Jadi pada kesempatan ini saya ingin memberikan saran mungkin dalam hal perkembangan karakter dan mental anak-anak. Yang mana kita tahu dengan berkembangnya dunia digital yang sangat terbuka sehingga anak-anak bisa mengakses semua informasi. Belum lagi sejak COVID ini kita menggunakan aplikasi-aplikasi untuk menonton film, yang mana banyak film yang diakses oleh anak-anak tanpa sensor. Bahkan situasi di tanah air sekarang ini dihebohkan oleh berita tentang pelecehan seksual. Sebagian besar korbannya adalah anak-anak dan remaja. Saya sebagai seorang ibu di rumah tentunya juga sudah memberikan nasihat-nasihat dan pemahaman kepada anak-anak saya yang mana yang pantas, yang boleh, yang tidak boleh, dan yang tidak pantas. Poinnya saya juga ingin sekolah berperan atau ikut andil dalam memberikan edukasi tentang pornografi, tentang seks, tentang porno aksi, bahkan juga etika dalam bermedia sosial. Karena sekarang bukan hanya ibu-ibu saja, emak-emak saja, tapi banyak juga remaja yang terprovokasi oleh berita-berita yang kemudian menulis ujaran-ujaran kebencian di media sosial. Nah, bagaimana anak-anak ini juga bisa menjaga diri dimanapun mereka berada. Karena predator itu ada di mana saja. Bahkan oknum yang kita tidak sangka bisa menjadi seorang predator. Menurut saya anak-anak apalagi remaja harus mendapatkan informasi-informasi ini karena ini bukanlah suatu hal yang tabu lagi untuk kita bicarakan. Tetapi mereka harus mendapatkan edukasi untuk ini. Jadi itu saran saya yang pertama. Yang kedua, saya ingin juga menyarankan sekolah mengadakan sharing session dengan alumni SIY yang sudah tamat, yang mana yang saya tahu selama saya di sini ada beberapa anak yang sudah lulus dari SIY yang sekarang kuliah di universitas-universitas favorit di Indonesia. Yang saya tahu itu ada Kak Ica, Fakultas Psikologi di Universitas Brawijaya, ada Kak Maulana, kalau nggak salah salah satu universitas di Medan, Fakultas Kedokteran, ada Kak Tiara, Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi, ada Kak Raffi, Fakultas Hubungan Internasional di Universitas Brawijaya. Bahkan Kak Raffi juga mendapat beasiswa di salah satu universitas di Turki. Kalau Kak Amanda saya mungkin kurang update ya. Dan mungkin Bapak Ibu guru atau bisa mungkin dibuatkan program OSIS, mungkin sebuah webinar mengundang kakak-kakak alumninya ini untuk menceritakan atau berbagi pengalaman kepada anak-anaknya ini. Kenapa mereka pilih psikologi? Kenapa mereka pilih kedokteran? Profesi apa yang ingin mereka jalani ketika mereka tamat kuliah ini? Apakah HI ini harus jadi diplomat? Apakah psikologi ini harus menjadi seorang psikolog? Nah, jadi anak-anak kita atau adik-adik mereka ini yang SMP, apalagi terutama yang SMP dan SMA, mereka punya pandangan, mereka punya visi. Oh, setelah tamat SMA, saya harus kemana? Jadi mereka bisa melihat, bisa mereka, kakak-kakak ini bisa menjadi motivator atau influencer buat mereka. Mungkin itu 2 poin dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya Ibu Novi. Mohon menginformasikan, jadi semua masukan kami catat pada siang hari ini oleh Ibu Tri. Tidak akan kami betul-betul perhatikan nantinya. Jadi semua pertanyaan kami tampung dahulu ya Bapak Ibu. Kemudian nanti mungkin di akhir Pak Kepala Sekolah akan merangkum dan menanggapi. Berikutnya kami persilakan kembali Honje. Ini ya Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dubes, Pak Kepala Sekolah, ya, Ibu Novi, Bapak Ibu sekalian, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Ibu Novi. Kita bukan hanya tugas guru-guru dan sekolah, tapi kita juga perlu semuanya mendukung itu. Jadi mari kita bersama-sama melaksanakan apa yang sudah disarankan oleh Ibu, dan mungkin nanti juga bisa dipertimbangkan selain alumni yang tadi disebut oleh Ibu Novi, di sini ada Gary. Gary itu bekas, maksud saya alumni Duta Taruna yang cikal bakal jadi ISW. Nah, dia sekarang kerja di advertisement agency. Mungkin itu juga bisa diajak bergabung untuk menyampaikan apa kesan dan pesan. Dan di sini juga ada Hanita, juga saya lihat ada putrinya Ibu Sari yang juga kalau nggak salah masih Duta Taruna ya dulu ya lulusannya. Alumni Duta Taruna, kalau saya nggak salah juga nanti bisa dilibatkan. Jadi selain itu tadi seperti yang disampaikan Pak Dubes, kita perlu sama-sama bagaimana meningkatkan daya saing anak-anak kita nanti kembalinya ke Indonesia, karena memang itu problem yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Nanti penyesuaiannya akan tidak mudah, walaupun kurikulum yang didapat itu adalah kurikulum Indonesia. Dan kami mengalami itu saat di Korea, mereka dapat kurikulum internasional dan ternyata nggak mudah gitu buat anak-anak kita begitu masuk ke sekolah yang baru, mereka ya berdarah-darah lah istilahnya untuk bisa menyesuaikan. Jadi mungkin itu juga perlu sama-sama kita pikirkan bersama. Dan seiring dengan apa yang disampaikan Ibu Novi tadi, yang kegiatan tahun ini juga sudah ada sharing dengan Pak Atan, juga dengan Pak Gerald. Mungkin di tahun depan juga bisa dibuka yang lain. Banyak tokoh-tokoh kita di sini yang bisa memberikan inspirasi lah buat anak-anak kita. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tambahan informasi serta masukannya Pak Sony. Baik, untuk mohon maaf pejabat KBRI serta tokoh masyarakat, adakah masih tambahan mungkin Ibu Sylvia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dubes, Bapak Arief, Bapak Sony, Pak Kepsek, Ibu Novi, dan seluruh orang tua murid serta yang kami banggakan para siswa SIY. Kalau saya dalam kesempatan ini mungkin tadi saya menyatat apa yang disampaikan oleh Pak Adikbud Bangkok bahwa kedepannya perlu terus menindaklanjuti saran dari para asesor untuk kita tetap mempertahankan akreditasi A. Yang sering terngiang-ngiang di saya adalah pertama yang diakreditasi itu adalah SD, SMP, dan SMA. Jadi dalam administrasi mereka terus mengingatkan agar terpisah karena memang sumber daya manusianya sangat terbatas. Selama ini mungkin lebih mudah untuk sekolah Indonesia Yangon. Apapun yang tertulis, yang tercatat adalah sekolah Indonesia Yangon tanpa memisahkan SD, SMP, SMA. Tetapi mungkin pelan-pelan
untuk selalu konsisten setiap dokumentasi, administrasi, mulai dipisahkan SD, SMP, dan SMA. Mudah-mudahan bisa konsisten seperti itu terus. Kemudian yang kedua, sejak Pak Dubes mengarahkan kita untuk meningkatkan akreditasi dari B menjadi A, kita kan sering berkoordinasi dengan pusat. Dan yang terus dingiang-ngiangkan adalah betapa pentingnya inisiatif para guru untuk meningkatkan profesionalismenya, kemudian keahliannya, dan itu bukan yang hanya diarahkan oleh sekolah, tetapi secara individual, inisiatif dari para guru sendiri untuk terus meningkatkan sertifikasi mereka. Jadi memang guru-guru SIE selain juga bertanggung jawab untuk membantu IISY, kemudian juga tetap diharapkan untuk secara mandiri juga terus meningkatkan kemampuan-kemampuan mereka. Jadi saya dalam kesempatan ini mungkin hanya ingin berterima kasih sekaligus mengingatkan agar di sela-sela kesibukan yang luar biasa, para guru juga terus mengikuti berbagai pelatihan yang dapat membantu meningkatkan sertifikasi para guru. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih beberapa catatannya untuk kegiatan ataupun program kami ke depan, Ibu Sylvia. Selanjutnya pada sesi kedua ini saya ingin mengundang dari komite, mungkin Ibu Sri Ari Winaya, apakah sudah sampai di tempat, Bu? Karena kami lihat tadi, baik, sepanjang perjalanan masih driving ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Silahkan Bu Ingrid. Nama saya Ingrid Novivania, putra saya J2 di IISY. Saya bagian dari komite tapi mungkin tidak mewakili komite. Ini pertanyaan saya pribadi. Anak saya saat ini berada di kelas internasional. Pertanyaan saya yang pertama, pada saat nanti dia akan katakanlah memasuki SD juga di IISY, apakah ada kelas transisi dari kelas internasional untuk ke kelas SD-nya gitu. Karena itu saya sepertinya tahun lalu sempat bertanya apakah itu nantinya ada kelas transisi, karena selama ini kan teman-temannya dan mata pelajarannya semuanya dalam bahasa Inggris. Kami di rumah juga kesulitan untuk mencari buku bilingual bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu juga yang kedua, apakah mungkin sekolah SIY membantu pengadaan buku-buku bilingual bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena personally saya coba cari di internet, kemarin hanya dapat 3 buah buku untuk PAUD, hanya 3, saya udah cari di semua penerbit, hanya Erlangga yang saya temukan waktu itu, dan itu kirim sendiri gitu, maksudnya dengan pos ke sini untuk mengakomodir putra saya gitu. Jadi sekiranya memungkinkan, sekolah juga bisa bantu mengadakan buku-buku yang bisa dibeli oleh orang tua gitu, karena jujur dari orang tua juga kita tidak mau putra-putri kita ketinggalan, baik dalam bahasa Inggris maupun tentunya bahasa Indonesia, karena pada saat mereka belajar membaca bahasa Inggris tentunya berbeda dengan mengeja dan membaca bahasa Indonesia. Jadi alangkah luar biasa baiknya kalau sekolah bisa membantu pengadaan buku-buku bilingual bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, mohon maaf pertanyaan saya agak banyak. Yang ketiga, saya mau menanyakan kapan akan dipertimbangkan untuk melakukan tatap muka. Mungkin bisa 2 kali seminggu, mungkin belum tiap hari, karena putri saya yang nomor 2 dia sudah bersekolah, sudah tatap muka 2 kali 1 minggu di sekolah lain, bukan di SIY. Dan yang saya tahu juga beberapa sekolah internasional, juga sekolah Myanmar sudah membuka untuk tatap muka dari kelas PAUD kindergarten. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih.
Ibu Ingrid, jadi ada 3 poin. Yang pertama tadi mungkin adakah kelas transisi, kemudian memohon pengadaan buku bilingual, dan yang ketiga adalah adakah rencana ASY untuk membuka kelas tatap muka terbatas. Baik, kami catat dulu ya Bu Ingrid. Berikutnya kami ingin mengundang mungkin Ibu Sri Ari Winaya, Ibu selaku Ketua Komite Sekolah untuk menyampaikan saran dan masukannya. Ibu, kami persilahkan. Semuanya, mohon maaf terima terlambat. Kami dari komite terima kasih ke sekolah, kerjasamanya selama ini sudah cukup baik. Semoga kegiatan juga terlaksana dengan lancar. Kalau masukan saya ingin menyampaikan kemarin kebetulan belum sempat ya, jadi ada beberapa orang pengurus mengenai kegiatan sekolah, apa namanya, mohon sekolah itu kan pasti sudah ada kalender akademiknya, ikutnya kapan, ada peringatan hari besarnya kapan. Jadi seandainya sekolah ada acara, misalnya peringatan hari pahlawan, mau ada acara apa, berharap pemberitahuan kegiatan itu mohon jangan dadakan, misalnya sudah H-1 tahu besok mau ada misalnya pakai kostum apa gitu. Terus sekarang kayak saya posisi di Jakarta bukan di Bali, jadi nyarinya itu agak lingkungan tidak terlalu banyak kalau nyampe. Jadi untuk mempersiapkan saat itu mohon untuk kegiatannya misalnya jangan itu. Kurang jelas ya, saya coba. Sinyal jelek banget. Iya Ibu, agak putus-putus, tapi insya Allah kami Putus ya, iya nih. Pertama ucapan terima kasih ya atas kerja sama sekolah untuk pelaksanaan pendidikan siswa SIE. Kemudian tadi ada request, jadi mungkin ini catatan bagi kami pihak sekolah kalau mengadakan kegiatan mohon pemberitahuannya jauh-jauh hari sebelumnya, terutama yang kemudian terlibatan anak-anak untuk berlaku aktif gitu. Apalagi ketika menyiapkan baju daerah atau melukis baju pahlawan di kaos gitu, itu perlu waktu sepertinya. Baik, sepakat saya Bu. Iya benar. Baik, untuk dari orang tua apakah masih ada masukan Bapak Ibu, kami persilahkan. Kami menanti masukan dan saran yang konstruktif. Ya, mungkin Ibu Sari, atau Ibu Esther yang sudah jauh-jauh hadir di sini ya, atau Ibu Kara. Oh iya, terutama mungkin yang di Zoom ada Bapak Warnadi, kemudian Ibu Yeti, mungkin Pak Warnadi. Jika belum ada, kami alihkan dulu ke sesi ketiga. Nanti boleh kalau tiba-tiba terpikir, oh ini perlu ini nih untuk sekolah begitu, bisa diutarakan kemudian Bapak Ibu. Baik, sesi yang ketiga adalah tanggapan dan masukan dari siswa SIE yang mungkin akan diwakilkan oleh pengurus OSIS Sekolah Indonesia Yangon. Tapi sebelumnya, karena tidak lama dari hari ini telah dilantik pengurus OSIS 2021, maka kami persilahkan kepada Ananda Rania Deviasari selaku Ketua OSIS 2021
untuk memperkenalkan susunan pengurus OSIS 2021. Silakan, Rania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mohon izin Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk membacakan Kabinet OSIS 2021 dan 2022. Saya selaku Ketua OSIS 2021 dan 2022, nama saya Rania Deviasari. Dan untuk OSIS ada Fiona Socantika. Dan untuk bidang-bidang ada bidang hubungan masyarakat. Yang pertama ada Aska Elmira Iswanto. Mungkin untuk teman-teman OSIS bisa maju sekalian semuanya. Oke, dan dilanjut untuk Muhammad Altaferdiansyah. Dan untuk bidang organisasi, yang pertama ada Nabil Arya Wismaya Wijaksono. Yang kedua ada Fauzano Iza Fadri. Dan untuk bidang kesehatan ada Ramaditya Tangguh Alfian. Dan untuk bidang kreatif ada Raditya Christian Nugraha. Dan yang kedua ada Kaisya Sasikirana Wijaksono. Dan untuk bidang bela negara ada Farel Faustin Hidayat Putra. Yang kedua ada Fahriano Iza Fadri. Dan saya akan membacakan untuk yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Wakil Ketua OSIS, ada Ariel Josemasian. Yang kedua ada Bendahara Joshua Saputra. Dan untuk bidang-bidang ada bidang kesehatan, Syakila Anandayu. Dan untuk bidang bela negara ada Meandra Alexander Aiman Digrete. Baik, mohon izin sebelumnya, saya akan membacakan tanggapan dari murid SY. Yang terhormat Bapak Duta Besar Profesor Dr. Iza Fadri. Yang terhormat Bapak HOC. Yang terhormat Pensosbud KBRI Yangon, Bu Silvia Masri. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Yang terhormat staf KBRI. Yang terhormat guru-guru serta tenaga kependidikan SY. Dan yang terhormat orang tua murid. Dan yang saya sayangi teman-teman SY sekalian.
Untuk mengawali, saya pertama ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada pagi hari yang cerah ini. Perkenalkan, nama saya Rania Desiasari, dan hari ini saya akan menyampaikan ucapan terima kasih dan menyampaikan kesan dan masukan dari saya, dan juga mewakili teman-teman terhadap sekolah cinta kami, yaitu Sekolah Indonesia Yangon. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kesiswaan sekolah yang telah membuat SIE menjadi sekolah yang bersih, tertib, aman, indah, dan penuh dengan kegiatan. Contohnya seperti program poteri yang sangat menyenangkan dan bermanfaat bagi kami. Saya juga berterima kasih karena tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari kesiswaan, tidak mungkin terwujudnya OSIS Sekolah Indonesia Yangon. Tetapi menurut saya pribadi, guru-gurunya terlalu baik. Jadi masih ada teman-teman yang dari kita kurang disiplin, seperti saat terlambat datang ke sekolah secara offline. Mungkin bisa dipertimbangkan lagi waktunya. Baik, tentu seluruh murid SIE yang sudah bisa belajar secara offline sangat bahagia dan senang dengan gedung baru sekolah. Setiap hari kami bisa memakai fasilitas baru dari sekolah seperti lab, ruang TIK, buku-buku perpustakaan yang disediakan di setiap kelas. Tentu saja koneksi internet yang cepat, kelas yang nyaman, dan memiliki suasana yang menyenangkan dan mendukung fokus saat belajar. Menurut saya dan sebagian besar murid SIE, materi yang diberikan SIE sangat menarik dan penuh tantangan. Kurikulum SIE juga memiliki banyak kegiatan belajar yang menarik di luar kelas dan maupun di luar sekolah. Seperti kegiatan literasi membaca sekolah setelah kelas selesai, dan lomba-lomba di dalam dan di luar sekolah, seperti praktik seni dan budaya. Saya dan teman-teman berharap nanti bisa lebih memanfaatkan lab dan ruang TIK yang belum terlalu banyak kami gunakan karena masih baru juga. Dan saya juga berterima kasih kepada kepala sekolah karena sudah menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua siswa, sekolah-sekolah yang lainnya, dan juga atas upayanya untuk mempererat hubungan dengan sekolah-sekolah luar negeri lainnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan, baik tidak sengaja maupun sengaja. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selain Rania, sebelumnya mari kita berikan tepuk tangan kepada pengurus OSIS SIE 2021. Baik, guru-gurunya terlalu baik ya. Jadi nanti siap-siap kalau kami piket, ada yang terlambat, terutama yang tidak ikut mobil jemputan, nanti jalan jongkok ya, sampai ruang kelas. Baik, catat ini catat. Kalau itu tadi tanggapan dari siswa yang berada di ruangan ini, bagaimana dengan siswa mungkin yang di ruang Zoom? Ada masukan? Belum ada ya di kolom komentar ya, baik. Sekali lagi kami kembalikan lagi ke orang tua, Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Adakah tambahan tanggapan dari pihak orang tua? Sudah cukup rupanya. Baik, kami akan memberikan forum ini kepada Pak Sunarjo untuk mungkin memberikan tanggapan atau jawaban Bapak, kami persilahkan. Terima kasih, mohon izin Pak Dubes dan Bapak Ibu sekalian. Saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, sebelum kegiatan ini berlangsung, kemarin sore kami melaksanakan rapat persiapan, dan salah satu concern yang menjadi perhatian kami adalah ketika public hearing seperti ini, segala masukan yang sangat penting dan urgen itu nanti akan segera kami tindak lanjuti dan dieksekusi. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Ibu Dubes yang sudah memberikan masukan untuk memberikan perhatian terhadap karakter anak. Ini akan menjadi concern kami
supaya ke depan anak-anak tidak mengalami misbehave, ya, karena ini memang sangat rawan di usia-usia SMP terutama, ini remaja, kemudian terkait dengan pembelajaran yang terkait dengan kaitannya dengan seksual itu untuk kelas 9 kalau tidak salah di pelajaran biologi itu memang sudah mulai agak terbuka dan itu nanti harapannya bisa ditekankan lagi dengan pesan-pesan moral yang lebih baik sehingga anak-anak tidak melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Kemudian masukan-masukan yang lain dari Bapak Ibu termasuk tadi yang menanyakan tentang transisi dan sebagainya, sebenarnya kami itu punya concern kalau bisa semua terakomodir ya. Untuk masuki sekolah yang ada kendala karena harus ada penyesuaian itu memang idealnya harus diadakan kegiatan yang namanya bridging course ya atau semacam matrikulasi sehingga nanti anak bisa masuki proses pembelajaran dengan sedikit hambatannya. Lalu concern-concern yang lain apa yang disampaikan Pak Sony untuk terus mendorong melakukan sharing ya, sharing dengan para alumni termasuk yang disampaikan Ibu Novi itu nanti juga akan kami tindak lanjuti. Selama ini di dalam kegiatan sekolah sebelum pemilihan ketua OSIS kami kemarin sudah merintis ada kegiatan latihan dasar kepemimpinan yang melibatkan tokoh-tokoh inspiratif yang bisa membekali anak-anak sehingga muncullah pengurus OSIS hari ini. Ke depan apa yang menjadi masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian itu kami catat dan akan kami jadikan concern untuk pengembangan sekolah. Kemudian khusus apa yang disampaikan anak-anak pengurus OSIS khususnya satu hal yang menggelitik tadi, Bapak Ibu guru terlalu baik itu sebenarnya ini harus ditangkap dengan penalaran tingkat tinggi nih Bapak Ibu. Dikritik sebenarnya kita sama anak-anak itu ya. Jadi mulai sekarang jangan terlalu baik ya. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan itu kita terlalu permisif ya. Tapi ini juga saya kembalikan pada pengurus OSIS yang baru. Kalian juga punya tugas untuk bisa membentuk rekan-rekan kalian ini mempunyai disiplin yang tinggi. Jadi kita kerjasama OSIS dengan pihak sekolah. Mungkin itu tanggapan singkatnya. Untuk selebihnya nanti melalui rapat-rapat di sekolah kami akan eksekusi satu persatu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, selamat siang. Terima kasih Bapak Sunarjo. Sepertinya juga kita sudah mendapatkan masukan yang komprehensif ya Pak, semua bidang ada tadi masukan untuk administratif, kurikulum, banyak untuk kesiswaan, hubungan masyarakat juga semuanya kita dapat pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih atas masukan Bapak Ibu semuanya. Baik, izinkan kami melanjutkan ke agenda yang berikutnya yaitu masih ada satu masukan lagi. Baik Bu Mila. Mohon izin Pak. Mohon maaf ya ini menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dubes, Ibu Novi, Bapak Sony, dan para staf KBRI. Ini sebenarnya pertanyaan yang kan saya ada di pihak KBRI, tapi saya nih pertanyaan yang sering saya dengar ya dari banyak pihak. Kalau dari kita kan anak saya Zia kelas 3 SD. Itu kan masih. Nah, kalau kan nanti pada kelas 5 ya Mbak, kalau nggak salah itu kan masuk ke sekolah Indonesia. Mungkin kalau saya pribadi kan kembali ke Indonesia, tapi mungkin untuk beberapa masyarakat Indonesia yang ada di sini, ketika dia kelas 5 ingin memilih international school, apakah bisa gitu? Misalnya punya dua pilihan, apa memang harus masuk ke Indonesia? Ini mungkin saya sebagai komite juga kan sering saya mendengar pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Kurang informasinya kurang jelas gitu loh. Jadi mumpung dalam acara yang seperti ini dari pihak sekolah menjelaskan gimana sih gitu loh, apakah bisa atau tidak gitu loh. Seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Bu Mila. Adakah Pak Sunarjo ingin menjawab atau ingin melimpahkan gitu mungkin Pak? Baik, terima kasih Bu Mila. Jadi untuk sekolah itu adalah pilihan ya. Ketika Bapak Ibu menghendaki mau masuk sekolah SI atau sekolah internasional itu pilihan. Tapi memang dalam proses pembelajaran yang terjadi di SIE untuk kelas 1 sampai kelas 5 itu terintegrasi dengan sekolah internasional. Nah, ketika Bapak Ibu nanti berkeinginan kembali ke Indonesia, anak mau belajar ke Indonesia, itu saya sarankan di kelas 6-nya itu masuknya di SIY karena ketika kita pulang ke Indonesia data-data pokok kependidikan anak itu nanti akan terekam di Kemdikbud. Tetapi ketika anak itu belajar di sekolah luar negeri yang misalnya benar-benar murni sekolah internasional, itu mereka kan tidak tercatat di Dapodik Kemdikbud. Nah itu ketika nanti mau pulang ke Indonesia, pengen sekolah di Indonesia, proses yang harus dilalui lebih panjang. Itu saja sebenarnya pilihannya. Dan ini sudah sangat jelas ketika nanti Ibu mengharapkan anaknya sekolah di Indonesia, sebaiknya itu dimasukkan sekolah Indonesia Yangon, sehingga tercatat di Kemdikbud dan ketika pulang tidak akan mengalami urusan administrasi yang terlalu rumit. Saya kira itu poinnya Ibu Mila. Terima kasih. Bisa memilih, tapi dengan konsekuensinya masing-masing. Jadi jika melanjutkan ke ASW tentu tidak akan mendapatkan ijazah dari pemerintah Indonesia melalui Dikbud RI. Tapi boleh memilih. Sudah cukup, Ibu? Oke. Baik. Agenda berikutnya yaitu foto bersama untuk para hadirin yang berada pada platform Zoom kita. Jadi kami persilahkan untuk membuka kameranya, Bapak Ibu sekalian. Ibu Yeti, apakah memungkinkan untuk membuka kamera? Terima kasih Pak Warnardi, Pak Sony, Ibu Ari. Izinkan kami melakukan hitung mundur, Pak Yohan akan melakukan ya foto ya, capture screen-nya. Terima kasih. Siap? Mohon berikan senyuman terbaik ke arah kamera. 3, 2, 1. Ya. Boleh dengan reaction Bapak Ibu, mungkin love atau thumbs up. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih terutama ke Bapak Duta Besar yang sudi bersedia Bapak sampai akhir ini. Betul-betul sampai akhir, jadi luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dahulu untuk Bapak Duta Besar kita. Ini menunjukkan besarnya concern beliau pada bidang pendidikan untuk para anak WNI di Indonesia yang di Myanmar. Baik, telah banyak masukan yang kita dapatkan pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh entitas, kepada Bapak Ibu, para pejabat KBRI, beserta Ibu, kemudian para pengurus komite, kemudian juga ada dari orang tua siswa dan juga siswa Sekolah Indonesia Yangon. Sebelum acara kita akhiri, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa kali ini akan dipandu oleh Ustadz Hardimawan Tanjung. Kepada Ustadz Hardimawan Tanjung kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, khususnya yang terhormat Bapak Dubes dan seluruh staf dan jajaran pemimpin KBRI Yangon. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala untuk berdoa bersama yang akan saya pimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, segala puji hanyalah bagimu karena sesungguhnya hanya Engkaulah zat yang paling berhak untuk mendapatkan segala pujian dari seluruh makhlukmu. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan kali ini kami memanjatkan syukur atas limpahan karunia-Mu. Kami sadar sepenuhnya bahwasanya hanya dengan rahmat perkenan-Mu juga pada saat ini kami dapat menyelenggarakan acara rapat evaluasi akhir tahun dan public hearing Sekolah Indonesia Yangon tahun 2021. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan rahmat dan ridho-Mu sehingga acara ini menghasilkan korelasi dan positif terhadap upaya segenap penyelenggara, pendidik, dan pemangku jabatan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah jualah yang mengatur alam semesta ini beserta isinya. Dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Wahai Zat yang Maha Kasih Sayang meliputi segala sesuatu, anugerahkanlah kepada kami hati kami yang khusyuk dan keimanan yang sempurna. Janganlah Engkau buat kami lupa untuk mengingat-Mu. Janganlah Engkau biarkan kami dikuasai oleh selain-Mu. Sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari segala keterpurukan dan kesalahan yang membuat kami menjauh dari-Mu. Ya Allah Tuhan yang Maha Sempurna, peliharalah tanah air kami dari segala fitnah, ancaman dan bencana yang dapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur, sejahtera, serta negara yang berakhlak mulia. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kekhilafan dan dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, saudara-saudara kami, dan para pendahulu kami. Ya Allah, kiranya Engkau berkenan mengabulkan doa kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan memimpin doa Ustadz Hardimawan Tanjung. Semoga Tuhan memaafkan kesalahan kita selama tahun 2021 dan memberikan rahmat dan ridhonya untuk rencana kita di tahun 2022. Sebelum undur diri, saya selaku pembawa acara memohon maaf jikalau memandu agenda kali ini melakukan kesalahan yang saya sengaja ataupun tidak. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di rapat evaluasi akhir tahun dan public hearing pada pagi hari ini. Itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang berada di platform Zoom boleh meninggalkan meeting pada pagi hari ini, sedangkan yang berada di ruang Thai Private Room Hotel Wyndham kami persilahkan untuk melakukan foto bersama. Foto bersama yang pertama kami undang Bapak Duta Besar beserta Bapak Ibu Home Staff KBRI dan juga para GTKSI untuk berfoto di panggung. Saya mohon izin dulu ya, Pak Bapak Duta Besar. Beserta Ibu Novi, Bu. Bapak Ibu GTKSI mohon tepat ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Monggo silakan ke depan. Ya. Pak Dipa, Pak. Pak Dipa. Oke. Oke. Ya, oke. Mari, Pak.
kasih. Mohon kesediaan Bapak Ibu yang di panggung untuk tahan sebentar Bapak Ibu. Oke, kami akan memanggil dari pengurus komite serta orang tua siswa untuk maju ke depan berfoto bersama Bapak Ibu. Oke. Oh ya. Foto Bu. Bentar Ibu. Maaf Ibu ya. Pak Iwan, Pak Nyoman berkenan Pak. Mohon maaf. Baik, saya hitung mundur Bapak Ibu. 3, 2, 1. Sekali lagi. Boleh ganti gaya Ibu. Love biasanya. Ya, influencer kita. 3, 2, 1. Baik, siap. Terima kasih Bapak Ibu orang tua siswa. Mohon tahan sebentar ya Bapak Ibu yang berada di panggung. Kami akan mengundang pengurus OSIS dan siswa SIE. Ayo nak. Segera. Nggak bunyi mic-nya, Pak Iwan? Oke, siap. Ya, Fahri dan Fauzan sudah tahu posisi tetap ya kalau berfoto. Selalu di kanan dan kiri. Siap? Dalam 3, 2, 1. Boleh ganti gaya terutama anak-anak.